Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar matematika wajib lagi masih bersama saya ya. Baik, sebelum ke materi selanjutnya saya akan menjelaskan dulu tentang menentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 atau H1, H2, H3. Kemarin masih banyak yang salah cara menentukan H1, H2, H3 ya. Jadi ini saya punya data ganjil sama data genap. Yang pertama, ini datanya sudah diurutkan ya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama ini dulu. Datanya 2, 5, 7, 8, 8, 12, 15, 17, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ini datanya ada 9. Jadi ganjil ya. Untuk mencari H1, H2, H3, kita cari dulu H2-nya yang di tengah dulu. Jadi caranya dengan mencorek-corek yang depan sama terus ke belakang gitu ya. 2, terus 20. Ini sampai ketemu yang tengah-tengah. Nah, gini. Ketemu tengah-tengah. Kalau datanya ganjil, pasti ketemunya pas di tengah-tengah. Jadi ini 8 ini H2 ya, seperti itu. Terus kita bagi 2 untuk mencari H1 sama H3. Nah, karena 8-nya di tengah, berarti yang dibagi 2, 25, 78 sama 12, 15, 17, 20. Gitu cara membagi 2. Nah, yang banyak kelirunya yang di data genap. Jadi sama, ini kan datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Jadi datanya itu banyaknya 8 jadi genap. Sama caranya gini. Dicolek dulu, cari H2-nya dulu. Nah, pasti kalau di datanya genap, pasti ketemunya di tengah-tengah gini, ya kan? Ini H2-nya. Cara mencarinya ya 36 ditambah 40 dibagi 2. Tapi kebanyakan kalian untuk menentukan H1, H3-nya, kalian pilih keduanya ini, terus H1-nya itu kalian pilih 3 di sini. Nah, ini salah. Harusnya ya dipilih 36 sama 40-nya ikut yang 36-nya ikut yang H1, 40-nya ikut yang H3. Jadi membaginya itu dari tengah-tengah sini. Jadi 36-nya ikut H1, 40-nya ikut H3. Jadi bukan malah 36 sama 40-nya enggak diikutkan. Nah, tapi ini malah ikut. Jadi ikut H1 sama H2. Kebanyakan kemarin salahnya di situ ya. Jadi tengah-tengahnya, diambil tengah-tengahnya terus dibagi 2. Karena tengah-tengahnya di sini, berarti ya 36-nya ikut H1, 40-nya ikut H3. Bukan malah 36 sama 40-nya enggak diikutkan. Nah, kemarin kan pas tugasnya datanya ada 10 ya. Jadi genap. Lah, kebanyakan kalian tidak mengikutkan data yang di sini. Harusnya ikut H1 sama H3. Seperti itu untuk penjelasan H1, H2, H3 yang datanya ganjil dan datanya genap. Nah, untuk materi selanjutnya masih ukuran pemusatan dan letak data tunggal. Tapi bentuk soalnya agak berbeda sedikit. Nah, ini. Jadi bentuk soalnya seperti ini. Dalam bentuk tabel. Misalkan ini ya, ini soalnya gini dulu. Lah, ada nilainya, ada frekuensinya. Ini hasil kalinya nanti dulu. Oke. Ini saya tutupi dulu ya. Ada nilai, ada frekuensi. Misalkan ada tabel, ada nilai, ada frekuensi.
Jadi nilai 5, misalkan nilai 5, frekuensi itu banyaknya siswa atau banyaknya orang ya. Jadi nilai 5 banyaknya ada 4 orang, nilai 6 ada 5 orang, 7 ada 1 orang, nilai 8 ada 7 orang, nilai 9 ada 3 orang. Nah, nanti sama kita nyari rata-rata, median, modus, H1, H2, dan H3. Sekarang kita nyari rata-rata dulu. Lah, untuk yang soal seperti ini, kita nyari rata-ratanya dengan cara mengalihkan nilai dan frekuensi. Jadi dikali. Ini makanya hasil kali ini untuk mencari rata-rata ya. Jadi 5 kali 4 20, 6 kali 5 30, 7 kali 1 7, 8 kali 7 56, 9 kali 3 27. Gini. Habis itu frekuensinya dijumlah. Jadi 4 tambah 5, 9 tambah 1, 10, 10 tambah 7, 17 tambah 3. Jadi jumlahnya frekuensi itu 20 ya. Terus hasil kalinya juga dijumlah. 20 tambah 30 tambah 7 tambah 56 tambah 27. Jadi jumlahnya hasil kali ini tadi sudah saya hitung ada 140. Nah, jadi rata-ratanya bisa dicari di sini. Rata-rata atau mean-nya berarti sama dengan hasil kali, jumlah hasil kali 140 dibagi frekuensinya. Jumlah frekuensi. Jadi jumlahnya frekuensi 20. Jadi 140 dibagi 20 sama dengan 7. Nah, ini rata-rata. Ini cara untuk mencari rata-rata jika soalnya dalam bentuk seperti ini, tabel ya. Hasil kalinya ini hanya untuk mencari rata-rata ya. Jadi saya buat tabel lagi gitu. Nah, sekarang untuk mencari median ini ada rumusnya. Jadi rumusnya nanti ini. Nanti saya tuliskan lagi ya. Nah, ini rumusnya itu beda. Kalau frekuensinya ganjil, pakai rumusnya nilai data ke N plus 1 bagi 2. Kalau frekuensinya genap, pakai nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 tambah 1 dibagi 2. Nah, ini caranya mencari median. Oke. Nah, tadi kan di soal frekuensinya sudah ditemukan atau sudah dihitung bahwa jumlahnya itu 20. Jadi dia genap ya. Maka nyarinya median pakai rumus ini. Nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, berarti kita N-nya itu banyaknya frekuensi ya, jumlahnya frekuensi, jumlahnya frekuensi. Jadi nilai data, ditulis lagi ya, saya tulis lagi. Nilai data ke, N-nya saya ganti 20, berarti 20 per 2. Gini, ditambah nilai data ke 20 per 2 ditambah 1. Oke, dibagi 2 ya, per 2. Ini, oke, sama dengan berarti nilai data ke lah 20 bagi 2 berapa? 10 ya. Berarti nilai data ke 10 ditambah nilai data ke 20 dibagi 2, 20 dibagi 2 kan 10. Tambah 1 berarti 11 ya. Berarti nilai data ke 11 dibagi 2. Nah, bagaimana cara mencari nilai data ke 10? Lah, nanti balik lagi ke tabelnya ya. Berarti nilai data ke 10. Nilai data ke 10 itu di mana? Oke. Nih, lihatnya di frekuensi dulu. 10 itu datanya di mana? Berarti 4 tambah 5, 9. Tambah 1, 10. Berarti kan 10 itu kan di sini. Data ke 10 itu di sini ya. Ke 10. Saya tulis ke 10. Nah, data ke 10 berarti di sini.
nilai berapa data ke-10? Nilainya 7. Berarti ditulis di sini 7. Nah, gini. Ditambah nilai data ke-11. Lihat dulu di frekuensi. Nah, nilai data ke-10 aja di sini kan. Berarti 11-nya di sini. Di 7. Caranya menghitung itu gini. Jadi kan di sini 1 2 3 4. Terus di sini data ke-5, data ke-6, data ke-7, data ke-8, data ke-9 itu di sini. Terus di sini data ke-10. Berarti di sini data ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 di sini. Ya, ini data ke-11 sampai 17 di sini. Ya kan? Jadi ditambah-tambah. Nah, data ke-11 kan di sini. Data ke-11 itu masuk nilai berapa? Nilainya 8. Ditulis 8. Nah, 7 berarti 7 tambah 8 dibagi 2. Gini. 7 tambah 8 berapa? 15 dibagi 2. 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Oke, selesai. Jadi ini cara untuk mencari mediannya. Nah, sekarang modus. Modus kan nilai yang sering muncul. Ya, gampang kalau nyari modus ya. Cari frekuensi yang paling banyak. Nilainya paling banyak ini. Frekuensinya paling banyak berapa? 7. Berarti modusnya berapa? 8. Oke. Frekuensinya paling banyak kan 7. Oke. Berarti modusnya sama dengan 8. Seperti ini. Oke. Nah. Oke, sekarang kita mencari kuartil ya. Kuartil 1, Hi2, dan Hi3. Nah, pakai rumusnya ini. Hi nilai data ke I dikali N plus 1 dibagi 4. I-nya itu nanti tergantung yang dicari Hi1, Hi2, apa Hi3. Oke, kita cari dulu Hi1 ya. Jadi gini, Hi1. Nah, ini I kan rumusnya Hi, berarti Hi1. Berarti nilai data ke. Nah, kalau kita masih mencari nilai data ke, jadi itu belum hasil akhir ya. Jadi nanti kita harus nyari dulu datanya dengan melihat tabel ya. Nilai data ke I-nya diganti 1. Oke, N-nya tadi berapa? N itu jumlah frekuensi 20 ditambah 1 bagi 4. Nah, gini ya. Jadi sama dengan nilai data ke 20 tambah 1 21. 21 dikali 1 tetap 21. 21 dibagi 4. Berarti nilai data ke 21 dibagi 4 5,25. Nah, kalau hasilnya seperti ini enggak pas. 5,25 berarti 5,25 itu data antara data ke-5 ke data 6 ya. Antara data ke-5 dan ke-6. Nah, kan 5 lebih. Jadi antara data ke-5 dan ke-6. Nah, kita cari dulu. Data ke-5 dan ke-6 itu di mana? Di sini data ke-1 sampai 4. Nah, berarti di sini data ke-5 sampai 9 kan, berarti data ke-5 dan data ke-6 itu di sini. Data ke-5 dan data ke-6 itu sama-sama nilainya 6 ya. Nah, di sini sama-sama data. Ini kan data ke-1 sampai ke-4. Di sini data ke-5 sampai 9. Jadi otomatis data ke-5 dan ke-6 itu ada di sini. Ada di nilai 6. Nah, jadi untuk mencarinya data ke-5 tadi nilai 6 dan data ke-6 tadi nilainya juga 6. Jadi 6 tambah 6 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, ini baru ketemu Hi1-nya. Nah, jadi rumus ini hanya untuk mencari nilai data ke berapa. Baru kita nyari datanya, lihat tabel, baru ketemu Hi1. Oke. Untuk Hi2 dan Hi3-nya
Kita coba bareng-bareng ya di grup, biar saya tahu kalian memahami nanti. Oke, saya akhiri dulu di sini videonya, penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.